Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Baik, Bu. Alhamdulillah baik. Sehat ya, selalu jaga protokol kesehatan COVID ya. Maka kita selalu terjaga dari virus corona yang kini sedang mewabah. Baiklah, sebelum mulai pembelajaran, mari kita bersyukur dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah diberikannya kepada kita hingga hari ini. Nah, kita awali pembelajaran dengan berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan ketua kelasnya pimpin doa. Baik teman-teman, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tentang sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Materi ini terdapat pada KD 3.1 dan 4.1. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini menjelaskan pertidaksamaan linear dua variabel, menjelaskan sistem pertidaksamaan linear dua variabel, menyajikan grafik pertidaksamaan linear dua variabel, sekaligus menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Baik, kenapa sih kita harus mempelajari sistem pertidaksamaan linear dua variabel? Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita sering menemukan masalah yang berkaitan dengan sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Misalkan terdapat persyaratan lowongan kerja ya, yang mensyaratkan pelamar dengan batas usia tertentu. Kemudian kendaraan pengangkut barang yang memiliki kapasitas terbatas. Kemudian luas tanah petani yang terbatas untuk lahan bercocok tanam, dan juga batas nilai cukup seorang pelajar agar bisa dinyatakan lulus dari ujian. Nah, itu beberapa masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan sistem pertidaksamaan linear dua variabel yang nanti kita bisa carikan solusinya menggunakan materi ini ya, penguasaan materi ini. Nah, selanjutnya pada pembelajaran kita kali ini kita akan menggunakan model pembelajaran problem based learning ya. Di sini sintak pertamanya adalah kalian nanti akan diberikan suatu masalah, kemudian setelah itu kalian nanti berkelompok. Berkelompok ini nanti akan dilakukan secara asinkronus melalui Google Classroom ya. Kemudian setelah itu kalian berdiskusi dan literasi. Nah, setelah selesai, nanti pada diskusi dan literasi ini Ibu kasih LKPD ya untuk mengerjakan, menyelesaikan masalahnya. Kemudian nanti kalian presentasi. Setelah presentasi, nanti kita analisis dan evaluasi. Dan di akhir nanti akan ada tes formatif melalui Google Form. Sebelum ke pembelajaran sistem pertidaksamaan linear dua variabel, coba ingat dulu. Kita ingat dulu persamaan linear dua variabel. Masih ingat tentang materi ini? Apa sih persamaan linear dua variabel itu? Yang memiliki dua variabel. Iya, yang memiliki dua variabel, betul. Kemudian ini bentuk umum persamaan linear dua variabel, Ibu ingatkan kembali ya, takut kalian lupa. AX tambah BY sama dengan C, di mana A, B, C itu elemen bilangan real, dan A tidak sama dengan 0, juga B tidak sama dengan 0. Grafik persamaan linear dua variabel di sini ada persamaan 3X tambah 2Y sama dengan 12. Kalau mau membuat grafiknya bagaimana? Apa dulu? Menentukan titik potong dulu, Bu. Iya, titik potong terhadap apa? Sumbu X dan sumbu X dan sumbu Y, Bu. Dan sumbu Y, betul. Bagaimana kalau dua atau lebih persamaannya? Kalau dua atau lebih berarti disebut apa itu? Sistem persamaan linear. Iya, betul. Baiklah, kita sekarang masuk ke materi kita kali ini. Perhatikan coba masalah berikut ini. Suatu jenis makanan ternak membutuhkan 5 kg daging dan 3 kg tepung. Makanan ternak jenis lain membutuhkan 6 kg daging dan 8 kg tepung. Jika tersedia daging 60 kg dan tepung 48 kg, berapa banyak sih makanan ternak yang mungkin dapat dibuat dengan persediaan bahan yang ada? Bagaimana sih caranya membuat model matematika dari masalah ini? Kemudian bagaimana sih nanti grafiknya? Karena pasti berhubungan dengan grafik ya. Kemudian nanti gimana penyelesaiannya? Nah, untuk itu nanti silakan kalian berkelompok. Kelompoknya sesuai dengan kelompok yang sudah Ibu tentukan ya. Pada Google Classroom sudah Ibu tentukan kelompoknya. Kemudian nanti kalian berkolaborasi
dalam kelompok melalui Google Classroom, Ibu berikan waktu selama 20 menit untuk menyelesaikannya. Ada pertanyaan? Tidak, Bu. Siap. Tidak, Bu. Siap, Bu. Paham? Nanti kalau Paham, misalkan nanti kalau misalkan ada yang kurang paham, akan Ibu bimbing kok di Google Classroom ya. Nanti bertanya saja, kalau misalkan di kelompoknya tidak bisa dipecahkan atau tidak ada yang bisa atau ada pertanyaan yang belum paham, nanti bisa tanyakan ke Ibu, nanti Ibu bantu ya. Sekarang sudah siap mulai ya diskusinya di Google Classroom ya. Siap, Bu. Ya, Bu. Oke, ada kesulitan? Bu. Oke. Masih bisa, Bu. Ya. Silakan berdiskusi dengan baik, dengan aktif, kerjasama dengan baik. Ibu akan menilai sikap saat diskusi ini. Kelompok mana yang akan presentasi? Kelompok A, Bu. Kelompok A, boleh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jadi, perkenalkan nama saya Abdeni dari kelompok A. Dari di sana kami dapat ambil bahwasanya langkah pertama membuat model matematika di mana makanan ternak 1 kami anggap X, kemudian makanan ternak 2 kami anggap Y, sehingga kami peroleh tabel itu, Bu. Jadi, pada posisi ternak 1 itu ada daging dan ada tepung, gitu ya, 5, 3. Ternak 2, 6, dan 8. Persediaannya adalah 60 dan 48. Maka model saya yang dibuat adalah 5X plus 6Y, karena hanya persediaannya segitu saja, kurang dari sama dengan. Ini hasil kelompok Abdeni. Ini grafiknya ya? Ya, Bu, boleh itu saya grafiknya, Bu. jelaskan. Ya, boleh, mangga. Jadi, gimana ini? Tuliskan banyaknya mungkin pasangan, ingat ya, pasangan X, Y. Jadi, yang di sini di bawah, yang merupakan himpunan penyelesaiannya berada di bawah tuh, Bu. Jadi kita ambil misalkan pertama titik 1,2 gitu, Bu. Di sini, Bu. Kemudian 1,3 di sini. 1,4. Ya, Bu. 1,5. Nah, itu titik-titiknya, Bu. Ada 2,1. Yang penting titiknya itu tidak melebihi daripada DP-nya itu, Bu. Iya, betul. Terus lanjut. Nah, sesuai sampai dengan ke 6,6 ya. Ya, maka kami hitung itu ada banyak 9 makanan ternak 1 dan 2 makanan ternak 2, Bu. Di sini kan banyak kemungkinannya ya. Iya, Bu. Iya, karena sesuai dengan titik yang ada di sini ya. Daerah penyelesaiannya kemungkinannya banyak. Ya. Mungkin di sini dengan kelompok lain akan berbeda jawabannya ya. Seperti itu. Oke, terima kasih Abdeni. Kelompok lain ada yang mau menanggapi? Cukup, Bu, sama, Bu. Mengeceknya bisa kalian menggunakan GeoGebra ya. Untuk mengecek grafik kalian benar atau tidak. Kalian kan biasanya menggunakan manual. Nanti untuk mengecek kebenarannya bisa menggunakan GeoGebra. Nah, kemudian kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Nah, kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah, coba bersama-sama simpulkan tentang pertidaksamaan linear 2 variabel. Siapa yang ingin menyimpulkan? Pertidaksamaan linear 2 variabel merupakan suatu kalimat terbuka matematika yang di dalamnya memuat 2 variabel. Sistem pertidaksamaan linear 2 variabel adalah gabungan dari beberapa pertidaksamaan linear 2 variabel. Kemudian satu lagi ya, langkah menyelesaikan masalah kontekstual. Buat model matematikanya, kemudian menggambarkan grafik dan menentukan kemungkinan penyelesaiannya. Ya, kan kalian melakukan tes formatif melalui Google Form yang ini. 5 menit. Sudah selesai semua? Pembelajaran selanjutnya, kita akan mempelajari tentang materi program linier. Ya, kemudian ada tugas pula untuk kalian. Sudah Ibu tuliskan di bahan ajar yang sudah kalian download. Ya, di sana ada beberapa soal, termasuk soal yang hot. Nanti kalian selesaikan. Kemudian bahan-bahannya ada di bahan ajar, juga ada di video pembelajaran yang Ibu bagikan. Seperti itu ya. Ada pertanyaan tidak sebelum Ibu tutup? Tidak, Bu. Ada. Oke, kalau sudah jelas, tidak ada pertanyaan, kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.